Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara menghitung sudut antara garis dan garis, garis dan bidang, dan juga bidang dan bidang. Misalkan saya mempunyai garis AG dan garis AC. Maka sudut yang dibentuk oleh kedua garis tersebut adalah daerah yang dibentuk oleh kedua garis ini, yaitu adalah ini. Nah, karena ini ACG adalah segitiga siku-siku, karena dia adalah segitiga siku-siku, maka kita bisa menghitung sudutnya. Misalkan ditanyakan cos cos antara AG dan AC, maka kita bisa menggambarkan segitiga siku-sikunya terlebih dahulu. Nah, seperti ini ya. Karena dia siku-siku di C, A, C, G. Jika ditanya sudut antara atau cos di antara garis AG dan AC, cos di antara garis AG, cos yang dibentuk oleh garis AG dan AC, itu yang mana? Nah, jadi caranya adalah dengan membuat segitiga seperti ini ya. Nah, sudutnya yang mana yang dibentuk oleh AG dan AC? Sudutnya adalah berikut. Misalkan ada suatu titik, di antara HG saya sebut titik X. Maka jika ditanyakan sudut di antara AX, sudut di antara cos di antara garis yang dibentuk oleh AX dan AC, nah itu berapa? Maka sudut yang dibentuk oleh AC dan AX adalah ini ya. Ini ya. Ini adalah alfanya. Nah, kita bisa nulis atau menggambarkan, lebih tepatnya menggambarkan ACX. Nah, untuk segitiga ACX, ini kan tidak ada segitiga siku-sikunya ya. Kita tidak tahu yang siku-siku yang sebelah mana. Ini adalah segitiga sebarang. Oleh karena itu, berarti kita harus menggunakan rumus yang lain, yaitu rumus cos. Kita gambar dulu segitiga ACX. Kita gambarkan segitiga ACX. ACX. Nah, sudut yang dibentuk nantinya itu adalah ini ya, AX dan AC. Sudutnya adalah ini. Cos alfa, bagaimana cara mencari cos alfa? Kita bisa menentukan sisi-sisinya terlebih dahulu. AC itu kan A akar 2 karena diagonal sisi ya. XC bisa kita cari menggunakan segitiga XGC. XGC itu yang sebelah sini. Nah, kita bisa mencari CX atau XY dari segitiga CGX. Nah, ini kan siku-sikunya di sini ya, segitiga X, C, G, segitiganya di sini. Sehingga ketika kita mencari sisi XY adalah akar dari ini sisinya A, XG adalah setengah A. Jadi XG adalah A kuadrat ditambah dengan setengah A kuadrat karena X-nya adalah sisi miringnya ya. Jadi pakai rumus Pitagoras. Nah ini jangan lupa ya dikurung. Nah karena kita menguadratkannya setengah A kuadrat. Setengah A-nya yang kita kuadrat. A kuadrat ditambah 1/4 A kuadrat. Jika kita jumlahkan menjadi 5/4 A kuadrat. 5/4 A kuadrat. Yang kita bisa keluarkan dari akar adalah 1/4. 1/4 itu adalah setengah. Jadi setengah A akar 5. Jadi X-nya adalah setengah A akar 5. Kemudian AX berapa? Nah, untuk mencari AX maka kita
hitung juga menggunakan Pitagoras. Nah, Pitagorasnya seperti ini. Kita menggunakan segitiga yang mana untuk mencari AX? Kita gunakan segitiga yang ada siku-sikunya ya. Jadi AHX. Nah, siku-siku di mana? Dia siku-siku di sini. Di AHX siku-sikunya. Sehingga ini HX itu adalah setengah A. AH itu A akar 2. Sehingga untuk mencari AX itu adalah menggunakan Pitagoras. Sama menggunakan Pitagoras juga ya. Jadi saya tulis di sebelah sini saja. AX adalah akar, karena AX adalah sisi miringnya suatu segitiga siku-siku, dia depannya sisi siku-siku ya. Jadi AX adalah setengah A kuadrat ditambah dengan A akar 2 kuadrat. Sebentar. A akar 2 di kuadrat. Nah, seperti ini. Setengah A kuadrat itu adalah seperempat A kuadrat. A akar 2 di kuadrat, akar 2 di kuadrat adalah 2. Jadi 2A kuadrat. Jika kita jumlahkan seperempat dan 2, seperempat A kuadrat dan 2A kuadrat menjadi 9/4 A kuadrat. Akar 9 adalah 3. Akar 4 adalah 2. Jadi 3/2 A kuadrat. Sehingga kita bisa pasang di sini panjang AX adalah 3/2 A kuadrat. Nah, ini kan segitiganya segitiga sebarang ya anak-anak ya. Segitiga sebarang ini ibaratnya kita jenis segitiganya itu nggak sama sisi semuanya. Kalau semuanya sama sisinya, maka segitiga sama sisi. Nah, kalau siku-siku yang seperti tadi gampang menghitungnya ya. Nah, jadi untuk yang segitiga sebarang ini, menggunakan rumus apa? Dulu kalian waktu sebelumnya, materi-materi yang sebelumnya sudah pernah diajarkan dengan aturan kos. Aturan kos itu yang seperti apa? Nah, saya terangkan dulu aturan kos. Misalkan Ibu punya segitiga ABC, maka jika Ibu mencari cos alfa yang di sini ya. Cos alfa itu adalah kuadrat sisi yang diapit dijumlah. Jadi sisi yang diapit oleh alfa itu adalah A, B, dan A, C. Jadi kan AB kuadrat ditambah dengan AC kuadrat, jadi yang diapit yang di kuadrat ya, kemudian dikurangi dengan sisi di depannya sudut alfa, yaitu BC, dikurangi BC kuadrat. Dibagi dengan 2 kali sisi yang diapit, jadi 2 kali AB dikali dengan AC. Nah, seperti ini. Nah, ini rumus kos. Jadi ini aturan kos ya. Nah, kita terapkan untuk mencari kos dari alfa yang tadi kita gambari ya, ACX. Sehingga kos alfa yang ini ya, adalah AC kuadrat ditambah dengan AX kuadrat dikurangi CX kuadrat dibagi dengan 2 kali AC dikali AX. Ya, jumlah sisi yang diapit itu AC kuadrat tambah AX kuadrat dikurangi XC kuadrat atau CX kuadrat dibagi 2 kali sisi yang diapit. Yang diapit ini ya, gampang sekali rumusnya. Kalau mau menghafalkan ya. AC adalah A akar 2 di kuadrat, jangan lupa dikurung. Karena ini adalah panjangnya AC, mewakili panjangnya AC sehingga di kuadrat. Ditambah dengan AX kuadrat. AX adalah 3/2
Oh, sebentar ya. Tadi ada kesalahan. A di kuadrat ini hasilnya adalah A. Sehingga ini tidak ada kuadratnya ya, anak-anak. Nah, ini 3/2A. Jadi ini 3/2A di kuadrat. Dikurangi CX. CX adalah setengah A akar 5 di kuadrat. Dibagi dengan 2 kali AC, itu adalah A akar 2. Maaf, ini kenapa nulisnya salah-salah ya. Nah, ini tadi kan AC dikali AX ya. Nah, AC sendiri adalah A akar 2. Kemudian AX adalah 3/2A. Nah, sehingga tinggal dihitung. A akar 2 di kuadrat adalah 2A kuadrat. 3/2A di kuadrat adalah 9/4. A kuadrat dikurangi setengah A akar 5 di kuadrat adalah 5/4 ya. Akar 5 di kuadrat adalah 5. 5/4 A kuadrat. Per ini dicoret. Sehingga 3 akar 2 A kuadrat. Karena ini tidak cukup, saya letakkan di sini. 2 ditambah 9/4 kurangi 5/4 hasilnya adalah 2 itu 8/4. 8/4 ditambah 9/4. 8 tambah 9 adalah 17. Dikurangi 5, 12/4. A kuadrat. Dibagi dengan 3 akar 2 A kuadrat. Nah, A kuadrat ini bisa kita coret. 12 bagi 4 kan 3. 3 bisa kita coret. Jadi hasilnya adalah 1 per akar 2. Kalau kita rasionalkan menjadi 1/2 akar 2. Nah, seperti itu. Cukup mudah ya. Oke, berikutnya adalah kita mempelajari mengenai sudut yang dibentuk oleh garis dan bidang. Sebelum kita mencari, misalkan pertanyaannya cos sudut antara garis dan bidang tertentu, kita harus mencari proyeksi garis tersebut terhadap bidang. Nah, misalkan saya punya bidang ACD. Kemudian sudut yang dibentuk oleh garis AE, misalkan ya, AE dan bidang ABCD. Nah, itu yang sebelah mana? Nah, jadi caranya adalah, kalau ini terlihat ya anak-anaknya, karena A kita proyeksikan ke garis ABCD adalah di A sendiri. Kemudian titik E itu juga sama, di titik A itu sendiri. Sehingga AE terhadap bidang ABCD, kalau misalkan kita praktikkan dalam kenyataan, ABCD adalah bidang bawah, AE adalah bidang tegak, ada garis tegak ya. Jadi garis tegak, jika kita ukur sudutnya terhadap bidang ABCD, dia selalu siku-siku. Misalkan kita ambil garis AC, itu juga siku-siku. Nah, atau mau ngambil garis AD juga siku-siku, AB juga siku-siku, ya. Jadi garis yang mewakili bidang ABCD ini boleh AC, AD, AB. Itu tetap saja sudut yang dibentuk oleh AE dan bidang ABCD adalah siku-siku. Kalau ini sangat mudah contohnya. Contoh yang agak agak susah ya, yang kita perlu menghitung secara terperinci. Contohnya bidang ABCD dengan garis EG. Misalkan dengan garis EG. Nah, untuk garis dan bidang, maka kita harus proyeksikan setiap titik
di garis tersebut kita proyeksikan ke bidang. Nah, titiknya yang mana saja? Yang ujung-ujungnya saja. Jadi AG ini kan ujungnya adalah titik A dan titik G. Nah, titik A terletak pada titik A sendiri ketika kita proyeksikan terhadap bidang ABCD. Titik G, jika kita proyeksikan terhadap bidang ABCD, dia akan terletak di mana? Di titik C. Jadi G aksen akan berada di sini. Nah, jadi ketika kita center titik G ini dari bidang atas yang siku-siku terhadap ABCD, maka bayangannya pasti jatuh di G aksen. Sehingga bayangannya AG terhadap bidang ABCD adalah AC. Atau kita sebut AG aksen. Ya, ini adalah bidang proyeksinya AG terhadap bidang proyeksi garis AG terhadap bidang ABCD. Sehingga setelah kita mendapatkan garis proyeksinya tersebut, maka baru kita cari sudut yang dibentuk oleh AG dan bidang ABCD itu yang segitiga yang mana yang kita pakai, yaitu segitiga ACG atau AG aksen G boleh. Nah, yang seperti ini. Jadi kalau misalnya kita gambar ulang, nah seperti ini ya. Maka ini A, ini C atau kita sebut G aksen juga boleh. Nah, G aksen, ini G. Maka sudut antara AG dan AG aksen adalah sudut ini. Begitu anak-anak. Ketika kita mencari cosnya, ya cos AG aksen G atau cos alfa tadi ya, itu adalah AG adalah akar 2, miringnya adalah A akar 3. Sama seperti yang tadi ini ya, A akar 2 per A akar 3. Nah, jadi hasilnya adalah akar 2 per akar 3. Kalau kita samping per miring ya, kalau kita rasionalkan menjadi akar 6 per 3. Coba kita cari garis dan bidang yang lainnya ya. Misalkan ibu punya bidang ACGE. Nah, misalkan bidang ACGE ya. ACGE. Kemudian misalkan kita mau mencari garis sudut yang dibentuk oleh garis G. Nah, G ini ya, misalkan. Misalkan ibu punya titik X di sini. X itu adalah tengah-tengahnya antara FB. Nah, ini jadi panjangnya sama. Sudut yang dibentuk oleh GX dan bidang ACGE. Nah, kita proyeksikan dulu titik-titik dari garis GX. G sendiri proyeksinya adalah tetap di titik G. Kemudian titik X. Titik X itu kan tengah-tengahnya ya, tengah-tengah antara FB. Maka proyeksinya dia akan terletak di mana ketika kita proyeksikan di ACGE, maka akan terletak di sini. Jadi ACGE ini juga kita bagi 2 ya. Nah, nanti proyeksinya X itu akan terletak pada sini. Ini namanya X aksen. Nah, kalau kita hubungkan seperti ini. Misalkan ini saya misalkan K, ini juga L. Maka kita harus mencari terlebih dahulu. X aksen itu terletak di mana? Kita gambar ya, segitiga KXL, KX dan XL. Nah, ini adalah X, ini adalah L, ini adalah K.
KX ini adalah panjangnya adalah A, LX juga adalah A. Sehingga ketika kita proyeksikan X terhadap KL akan terletak di mana? Dia harus siku-siku. Proyeksinya adalah di tengah-tengah KL. Kenapa di tengah-tengah KL? Karena apa namanya? Dia sama kaki ya. Segitiganya sama kaki. Jadi dia akan siku-siku jika berada di tengah-tengah seperti ini. Nah, sehingga ketika kita sambungkan GX aksen adalah ini. Maka sudut yang dibentuk adalah yang mana? Coba saya perbaiki gambarnya ya. Nah, X aksennya itu nanti ada di sini. Nah, karena dia di tengah-tengahnya si KL, maka dia ada di sini. Ini X aksen. Nah, sehingga proyeksi GX terhadap bidang AJGE adalah ini. Ya, kalau mau diperjelas, di sebelah mana itu? Dia adalah di tengah-tengahnya. Begini. Nah, jika kita perhatikan baik-baik, segitiga X aksen XG, ya, coba dilihat X aksen XG itu adalah sebuah segitiga di mana sudutnya di antara GX dan bidang AJGE tadi ini, sudutnya ada di sini, alfanya. Nah, bagaimana cara mencari sudut ini? Nah, saya juga bisa mencarinya menggunakan ini. Kalau misalkan saya teruskan EX aksen, itu kan akan menjadi seperti ini ya. Nah, seperti ini. Sehingga segitiga yang dibentuk, ini misalkan Ibu misalkan M, maka segitiganya adalah MXG. Coba Ibu gambar terlebih dahulu biar kalian mengerti. Ini adalah M, ini adalah X, dan ini adalah G. X aksen yang mana? X aksen adalah tengah-tengahnya dia. Nah, ini adalah X aksen. Kita kan mau mencari ini. Nah, seperti ini ya. Kita mau mencari itu. Dari sini, kita bisa terlihat ya bahwa GM itu sama dengan GX. GX dan GM itu sama ya panjang sisinya. Dan X aksen di tengah-tengah. Sehingga, ini X aksen. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa GX aksen X ini segitiganya siku-siku. Oleh karena itu untuk mencari cos alfa, itu caranya cukup mudah. Cukup mencari GX aksen dan GX karena ini adalah GX aksen adalah samping, GX adalah miringnya. Kita cari satu persatu dulu GX misalkan. Ketika kita mencari GX, GX ini G, kita mencari GX menggunakan segitiga ini ya, G, L, X. Terlihat ya anak-anak? Siku-sikunya adalah ada di sini. Siku-sikunya di sini. Sehingga XL itu adalah A, GL adalah setengah A. Nah, jika kita mencari GX, maka kita menggunakan Pitagoras. Akar setengah A kuadrat ditambah A kuadrat. Jadi 1/4 A kuadrat tambah A kuadrat. 1/4 tambah 1, 5/4 ya.
Jika kita keluarkan dari akar menjadi setengah A akar 5. Jadi XG ini adalah setengah A akar 5. Mohon maaf. GX itu di sini ya. Sebentar, Ibu ulangi. Sehingga GX adalah setengah A akar 5. Nah, sekarang kita mencari GX aksen. GX aksen ini yang warna biru ya. GX aksen itu kita bisa menggunakan segitiga siku-sikunya yang GLX aksen. G, L, X aksen. Nah, X aksen L itu adalah setengah dari KL. KL adalah diagonal sisi. Sehingga X aksen L adalah setengah A akar 2. Kalau GL adalah setengah A. Nah, untuk mencari GX aksen, maka kita menggunakan Pitagoras. Akar setengah A setengah A di kuadrat ditambah setengah A akar 2 di kuadrat. Nah, hasilnya adalah setengah A di kuadrat adalah seperempat A akar 2, seperempat A kuadrat ditambah dengan setengah A akar 2 di kuadrat adalah 2/4, jadi setengah A kuadrat. Kemudian hasilnya adalah seperempat tambah setengah, 3/4. Sehingga kalau kita keluarkan dari akar menjadi setengah A akar 3. Jadi GX aksen adalah setengah A akar 3. Kemudian jika kita mencari X aksen X, nggak perlu ya kita mencari X aksen X. Karena kan misalkan kalau mau menemukan cos alfa, maka cos alfa sama dengan samping per miring. Samping adalah setengah A akar 3. Miringnya adalah setengah A akar 5. Nah, tinggal coret. Jadi akar 3 per akar 5. Kita rasionalkan menjadi akar 15/5. Cukup mudah ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai sudut yang dibentuk oleh dua bidang. Sudut yang dibentuk oleh dua bidang, misalkan kita punya bidang ABCD dan ADHE, misalkan ya. Maka kita harus mencari garis yang mewakili bidang ABCD dan ADHE itu yang mana, agar kita bisa mengetahui sudut yang dibentuk oleh mereka yang mana. Untuk bidang ABCD, kita bisa menggunakan garis manapun karena dia bidang datar ya, bidang bawah. Bidang bawah dan yang satunya bidang tegak. Jadi kita bisa mewakili bidang tersebut dengan cara mungkin mencari garis tengahnya boleh. Jadi ini dan ini. Nah, bidang yang dibentuk pasti siku-siku. Atau kita pergunakan bidang yang garis yang lain. Jadi garis AB dan AE itu juga bisa.
sudut yang dibentuk oleh mereka juga siku-siku. Nah, ini sudah mewakili. Mau pakai garis yang lain? Boleh juga. HD dan DC. Boleh. Ini juga siku-siku. Jadi sudut yang dibentuk oleh bidang ABCD dan ADHE adalah siku-siku. Kemudian kita coba untuk bidang yang lain. Misalkan di soal ada bidang BDG dan EFGH. Itu berapa sudut yang dibentuk oleh mereka? Nah, kita gambarkan terlebih dahulu. BDG itu yang sini ya. Nah, ini bidang BDG. Dan bidang EFGH. EFGH itu yang ini. Ya. Nah, EFGH adalah bidang atas. Sedangkan BDG itu bidangnya miring ya. Sehingga kita harus mencari perwakilan garis bidang BDG dan bidang EFGH. Cara mencarinya adalah bidang EFGH diwakili oleh G, selalu pasti dari titik G ya. Karena G adalah titik pertemuan antara EFGH dan BDG. Nah, G, E yang mewakili mereka. Kemudian yang untuk BDG adalah G ke titik tengah ini. Nah, itulah garis yang mewakili mereka. Jadi sudut yang dibentuk adalah apa? Misalkan ini titiknya titik O ya, saya tulis dulu. Maka garis sudutnya adalah ini. Nah, jika saya gambar segitiganya, biar lebih mudah melihatnya seperti ini. Jadi segitiganya adalah E, G, O. E, G, O. Yang kita cari adalah cos di antara EG dan GO. Sudutnya adalah ini. Nah, EG itu mewakili bidang EFGH, GO mewakili bidang BDG. Nah, EG ini kan A akar 2 ya. GO itu adalah, nah, GO belum tahu ya, kita cari dulu. GO kita cari menggunakan garis OCG. OCG. Jadi kita gambar OCG. O, C, dan G. OC adalah setengah, A akar 2, GC adalah A. Kita mencari OG. Nah, mencari OG itu menggunakan Pitagoras. Jadi, rumusnya adalah akar setengah A akar 2 kuadrat ditambah A kuadrat. Setengah A akar 2 kuadrat. Itu kalau dikuadratin adalah setengah A kuadrat. Ditambahkan dengan A kuadrat. Jadi 1,5 ya. 1,5 itu 3/2. A akar 2. Agar bagus, itu saya kalikan 2 dan 2 saja. Jadi yang atas akar 6, yang bawah akar 4. Akar 4 dikeluarkan jadi setengah. A, kemudian 3 dikalikan 2, itu kan 6. Akar 6-nya tetap. Jadi 2 yang bawah ini keluar dari sini ya. 2 dikali 2 itu 4. 4 keluar dari akar jadi 2. Jadi jawabannya setengah A akar 6. Jadi OG adalah setengah A akar 6. Nah, kita perhatikan EO dan GO itu adalah sama kaki. Karena dia berasal dari titik sudut ke tengah, ke puncak sini, puncak bawah, dari titik sudut pojok ke puncak bawah. Itu sama ya, sama kaki. E, O, G. EO dan GO adalah sama kaki. Sehingga
kita bisa buat nih segitiga siku-siku di sini. Nah, G ke atas ini ya, misalkan kalau dari gambar, saya gambarkan begini. Nah, yang atas misalkan P. Nah, OP ini adalah tingginya kubus. Jadi besarnya adalah A juga. Kemudian EG kan tadi A akar 2. Kalau separuhnya PG itu adalah setengah A akar 2. Sehingga cos alfa adalah samping per miring. Sampingnya adalah setengah A akar 2. Miringnya adalah setengah A akar 6. Nah, kita coret. Kemudian kita hasilnya adalah akar 2 per akar 6. Jadi akar 1/3. 1 per akar 3. Kita coret soalnya ya, 2 dan 6. 3. Nah, kita rasionalkan. Kalau kita rasionalkan menjadi 1/3 akar 3. Seperti itu. Cukup mudah ya.